membatalkan sola scriptura. Analisis Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 dalam perspektif kitab suci dan tradisi gereja. Doktrin sola scriptura yang dipopulerkan oleh Martin Luther pada abad ke-16 menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber otoritatif bagi iman dan kehidupan Kristen. Dengan sendirinya, doktrin ini menolak peran tradisi gereja dan magisterium sebagai otoritas normatif. Namun, klaim ini menghadapi persoalan serius ketika ditinjau dari kesaksian kitab suci sendiri, khususnya Injil Yohanes pasal 21 ayat 25. Ayat ini menyatakan keterbatasan kitab suci tertulis dan membuka ruang bagi keberlakuan tradisi sebagai sarana pewarisan iman. Dalam video ini saya buat dengan tujuan untuk menelaah ayat kitab suci tersebut dalam perspektif kitab suci dan tradisi gereja, serta menunjukkan mengapa sola scriptura batal secara teologis maupun secara historis. Yang pertama, dasar biblis. Injil Yohanes pasal 21 ayat 25. Injil Yohanes ditutup dengan sebuah refleksi penting yang menyatakan bahwa masih banyak hal-hal lain. Saya ulang lagi, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus ditulis satu persatu, maka dunia ini agaknya tidak dapat memuat semua kitab suci yang harus ditulis. Baca Yohanes 21 ayat 25. Ayat ini menegaskan dua hal penting. Yang pertama, keterbatasan tulisan Injil. Yohanes sadar bahwa Injil hanyalah sebagian kecil dari karya dan sabda Yesus. Yang kedua, adanya tradisi lisan. Karena tidak semua peristiwa ditulis, pewartaan lisan para rasul memiliki peran vital dalam meneruskan iman. Dengan demikian, kitab suci tidak pernah dimaksudkan sebagai satu-satunya sumber iman, melainkan bagian dari keseluruhan kesaksian gereja Katolik. Yang kedua, tradisi suci dalam gereja perdana. Sebelum kitab suci Perjanjian Baru dibakukan, komunitas Kristen perdana mengandalkan kesaksian lisan para rasul. Di situ Paulus misalnya menulis sebagai berikut. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan sendiri. Baca 1 Korintus 11 ayat 23. Yang kedua, berdirilah teguh dan peganglah ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Baca 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kutipan ini menegaskan bahwa sejak awal iman Kristen bersumber ganda, yaitu melalui tulisan yakni kitab suci dan tradisi lisan atau pengajaran lisan. Selain itu, kanon kitab suci sendiri baru ditetapkan oleh gereja Katolik melalui Konsili Hippo tahun 393, Konsili Kartago tahun 397, lalu dipertegas di Konsili Trente tahun 1546. Fakta ini membuktikan bahwa sola scriptura adalah doktrin yang kontradiktif,
sebab keberadaannya kitab suci yang dipegang oleh umat Protestan pun berasal dari otoritas Gereja Katolik. Yang ketiga, kritik teologis terhadap sola scriptura. Ada beberapa kelemahan mendasar dari doktrin sola scriptura. 1. Kontradiksi internal. Sola scriptura mengklaim semua ajaran iman harus bersumber dari kitab suci. Namun, kitab suci sendiri mengakui ada karya Yesus yang tidak tertulis. Baca Yohanes 21 ayat 25. Yang kedua, historisitas kanon. Kitab suci lahir dari Gereja Katolik, bukan sebaliknya. Tanpa gereja dan tradisi, umat Kristen tidak akan tahu kitab mana yang diilhami oleh Roh Kudus. Yang ketiga, fragmentasi iman. Penafsiran individu atas kitab suci tanpa otoritas magisterium telah menghasilkan puluhan ribu denominasi Protestan dengan ajaran yang saling bertentangan. Sebaliknya, Gereja Katolik menegaskan bahwa iman bersandar pada 3 pilar, yaitu kitab suci, tradisi suci atau tradisi para rasul, dan magisterium. Ketiganya saling menopang dan tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, relevansi kontemporer. Dalam era modern, kritik terhadap sola scriptura tetap relevan, terutama karena 1. Pluralisme tafsir. Tanpa otoritas gereja, penafsiran Alkitab menjadi relatif dan fragmentaris. Saya ulang lagi. Yang pertama, pluralisme tafsir. Tanpa otoritas gereja, penafsiran Alkitab menjadi relatif dan fragmentaris. Yang kedua, dialog ekumenis. Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 menjadi jembatan dialog antara Katolik dan Protestan karena menegaskan perlunya keterbukaan pada tradisi iman. Yang ketiga, pastoral umat. Gereja Katolik dipanggil menegaskan kembali bahwa iman tidak mungkin berhenti pada teks-teks, tetapi hidup dalam tradisi liturgi, dalam sakramen, dan kesaksian umat beriman. Yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, analisis Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 menunjukkan bahwa kitab suci sendiri mengakui keterbatasannya. Saya ulangi lagi karena ini penting. Analisis Injil Yohanes pasal 21 ayat 25 menunjukkan bahwa kitab suci sendiri mengakui keterbatasannya. Yang kedua, ada banyak karya Kristus yang tidak tercatat, namun diwariskan melalui tradisi gereja. Yang ketiga, oleh karena itu, doktrin sola scriptura terbukti batal secara teologis dan historis. Iman Katolik dengan teguh berdiri pada fondasi yang utuh, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.